Hai, Miley lagi di sini. Mari kita lanjutkan kisah hidup Scarlett, yang di akhir lalu menggantung pada tamparan. Jaga mulutmu, apapun itu, kita tidak akan bekerja sama. Itu sudah final. Katakan, apa kau takut orang-orang akan tahu kalau aku ini anakmu? Baiklah, kau bahkan tak pernah datang menjenguk ayahku yang terbaring di tempat tidur. Aku toh tak pernah butuh ibu sepertimu. Kemudian sebuah tamparan mendarat di wajah Scarlett. Dia memegangi pipi kirinya, matanya terbelalak dan menatap tajam orang yang berdiri di depannya dengan amarah yang luar biasa. Scarlett segera mulai curhat ke Naomi begitu dia sampai rumah. Tak mungkin, ini buruk. Tanpa perusahaan manajemen sangat sulit menjaga popularitasmu. Aku tak peduli. Tapi jelas Scarlett sangat peduli. Aku sudah mencurahkan begitu banyak upaya untuk ini dan sekarang semuanya sia-sia. Sementara Naomi lebih merasa lega daripada kasihan. Sekarang apa? Aku tak akan beritahu apa yang ingin kau dengar. Ini dunia orang saling sikut. Dan kau terlalu muda untuk itu. Itu menjelaskan saudariku, bukan begitu? Apa yang salah? Bicara padaku. Aku tak sanggup lagi. Dia itu kejam. Dia tak peduli kalau aku menyiksa diriku sendiri dan memerintahku seperti boneka. Ini membuatku kewalahan hari demi hari. Aku capek. Saat video itu berakhir, Athena tetap terdiam sesaat, kemudian meminta Naomi untuk pergi. Bagaimana denganku? Aku akan memikirkannya. Jadi Naomi kembali pulang dan menunggu telepon Athena. Tapi hari demi hari berlalu dan tak sepatah kata pun dari ibunya. Bahkan tidak saat Scarlett didepak. Setelah pertengkaran sengit itu, Scarlett harus pindah ke motel kumuh ini. Aduh, kemana perginya dia? Dia mungkin marah padaku, tapi dia tak bisa bereaksi seperti ini. Wanita ini berani-beraninya menelponku setelah semua itu? Siapa yang butuh Athena dan perusahaannya? Aku bisa lakukan ini sendiri. Lihat saja, masih ada satu acara yang aku diundang. Itu kesempatanku. Tentu saja dia bertanya ke Naomi untuk bantuannya dan menemaninya, yang dengan senang setuju. Tapi tanpa tim profesional biasanya, butuh waktu yang sangat lama untuk para gadis ini untuk bersiap. Jadi mereka melewatkan karpet merah peragaan busana. Untungnya Scarlett masih bisa mulai membangun jaringan di after party. Tapi daya baterai sosialnya pun lekas habis karena dia tak kenal siapapun di sini. Matanya menerawang sekeliling dengan gugup sementara Naomi berlarian dengan keriangan anak kecil. Tubuhmu itu luar biasa dan bahkan lebih menakjubkan lagi jika dilihat dari dekat. Minum denganku yuk. Tidak, terima kasih. Teman kencanku mengambilkanku minuman. Maaf. Apa? Kau kira kau hebat? Kau sangat beruntung bisa mendapatkan perhatianku. Permisi, apa pria ini mengganggumu? Tidak, sebenarnya iya. Kenapa kau lama sekali, sayang? Maaf sayang, tadi mengantri. Sandiwara mereka berhasil dengan baik. Dan karena itu, gadis pemalu kita jadi mengenal pemuda ini. Dia Finn, seorang penata seni alias pencipta putri di agensi artis kreatif. Menjadi mandiri sangatlah sulit, terutama bagi pendatang baru. Jika kau bekerja dengan kami, kau akan punya lebih banyak pilihan yang sesuai denganmu, personal brandingmu. Sungguhan? Finn, ini adikku Naomi. Menyapalah Naomi. Senang bertemu kalian berdua. Sejak hari itu, Scarlett berada di bawah manajemen Finn. Dia sangat lembut dan pembicara yang luwes, tapi untuk masalah kerja, Finn bisa sangat keras. Tidak, semua pakaian ini membuat tinggimu jadi 150 cm, dan itu koleksi tahun lalu. Coba tetap ikuti. Tapi bagaimana? Aku benar-benar harus menyelam ke banyak tumpukan hanya untuk mencari sesuatu yang tak berukuran 0. Kau mungkin mengira personal stylist akan membuatnya lebih mudah, tapi audiensmu bisa rasakan ini bukan kau yang asli. Dan akan jauh lebih sulit untukmu membangun reputasi. Aku bisa lihat kau cukup punya karakter. Kau hanya belum tahu caranya tunjukkan lewat gayamu. Baiklah, itu sebenarnya sangat hebat. Aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya. Hal seperti ini? Jadi apa yang membuatmu melakukan ini? Hal itu mendorong Scarlett menceritakan semuanya. Yang mengejutkan laki-laki itu sepertinya pendengar yang baik. Itu cerita yang unik. Walau begitu, kau berhasil membangun pengikut sebagian besar berkat pesonamu yang sejati. Aku percaya aku bisa mengajarimu lebih banyak tentang hal ini dan membuatmu jatuh cinta. Maksudku dengan fashion yang sesungguhnya. Dan disinilah aku mengira dia hendak menghakimiku. Sejak dia punya pelatihan tampan, sabar, yang memandu tiap langkahnya, Scarlett perlahan mendapat lebih banyak rasa hormat dan perhatian pada apa yang dia lakukan. Hubungan mereka akhirnya menjadi makin intim dan melampaui batasan profesional. Seperti mereka sudah saling kenal di kehidupan mereka sebelumnya. Ini satu hadiah lezat untukmu. Ya, tunggu dulu. Aku sedang diet. Anggap hari ini hari curangmu, sesuatu yang tetap membuatmu termotivasi. Ayo, es krim tak akan membuatmu food coma. Kau benar. Kau ini ceroboh. Jalan yang mulus untuk Scarlett. Suatu hari tiba-tiba seorang mukbanger muncul di FYP-nya. Dan itu adalah Naomi. Sudah berapa lama ini berjalan? Kenapa kau tak bilang padaku? Kau bekerja dengan siapa? Bukan urusanmu. Apa? Aku tak berkata apa-apa. Aku mau menyampaikan, makan makanan banyak sekali seperti itu bisa berakibat buruk. Mungkin kau menentang hal ini karena kau takut aku akan mengambil semua perhatian yang kau dapat, bukan begitu?
Tak ada gunanya bicara dengannya sekarang. Mungkin aku bisa minta saran Finn. Yang paling mengejutkan, Scarlett melihat Naomi bersama Finn. Dalam jangka panjang kau akan punya kebiasaan makan yang buruk atau lebih parahnya gangguan makan. Ini tubuhmu satu-satunya. Jagalah dengan baik. Semuanya akan berjalan seperti rencana, jangan khawatir. Aku tak akan lebih gemuk walau makan banyak. Tetap tenang Scarlett, jangan merangsek masuk dan menginterogasi mereka. Tidak. Finn, aku tak percaya kau membawa Naomi menuju jalur itu. Aku yang minta dia, ikut campur lagi, kita bukan lagi saudara. Para pengkhianat itu sangat lihai. Baiklah, biarkan perang dingin dimulai. Di sisi lain, Finn berusaha menebus kesalahannya, tapi tak berhasil. Aku tak punya kesempatan untuk menjelaskan diriku. Kondisi emosional Scarlett merosot, sementara saluran mukbang Naomi meledak. Tak perlu dikata, dia sepenuhnya gembira. Lihat, aku ada di level Scarlett. Aku sudah mendapat jutaan tanda hati dan fanbase yang berdedikasi. Naomi tak tahu, pujian seringnya diikuti dengan kritikan dan para pembenci. Lihat wajah ikan buntal ini. Kurasa itu bukan karena dia menjejali wajahnya terus-menerus. Cewek ini cuma dipermainkan genetik. Girls, bersikap baiklah. Kenapa kau membela si rakus jelek itu? Itu adikku. Ada masalah? Aku tak bisa duduk diam saja dia melakukan ini. Tapi siapa yang bisa mendatanginya? Jelas bukan aku. Di malam itu, Scarlett melihat dia mendapat ratusan panggilan tak terjawab. Semua dari Athena. Apa yang dia inginkan sekarang? Kami sudah berpisah jalan. Namun itu mendorong Athena untuk mendatanginya. Di rumahnya. Tolong jangan membuat keributan. Aku di sini untuk bicara. Kau yang membuat keributan, muncul di sini. Apa yang kau inginkan? Ini soal Naomi. Aku khawatir padanya. Itu akhirnya meyakinkan Scarlett untuk bicara dengan Athena yang menuntun ke diskusi panjang tak terduga tentang keluarga mereka. Aku tak minta simpatimu, tapi kau seharusnya tahu bagaimana kami putus hubungan. Ayahmu dan aku adalah kutub yang berseberangan. Aku ingin hiruk pikuk dalam hidup, tapi ayahmu ingin hidup yang damai di pedesaan. Sudah kucoba membesarkan keluarga dengannya di saat itu. Tuhan tahu, tapi itu bukan aku. Jadi, saat aku pergi, ayahmu sangatlah marah. Dia melarangku untuk kembali. Jangan kau berani datang lagi bawa wajah itu kemari. Tinggalkan kami sendiri. Sejak itu, aku hanya bisa menyaksikan kalian dari kejauhan. Jika membuatmu merasa lebih baik, ayah merawat kami dengan sangat baik. Dia penyayang, selalu begitu. Dan Naomi, aku segera sadar kalau dia adalah gambaran akan diriku. Impulsif, cerewet tapi naif. Aku tak ingin dia berada di bisnis hiburan. Apalagi semudah ini. Kalau tidak dia akan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Itu kenapa aku pilih kau. Aku tak berniat berselisih. Aku sungguh ingin kehidupan mapan untuk kalian. Jadi kupikir aku bisa melatihmu menjadi bintang seperti yang lainnya. Jadi saat ku dengar kau mengatakan betapa lelah dan terjebaknya kau merasa hidup denganku, kuputuskan mengakhirinya, begitu juga penderitaanmu. Apa? Kapan aku memberitahumu itu? Sebenarnya Naomi memberitahuku, kau tak seharusnya tahu ini. Oh, ternyata tindakan hari itu dipicu oleh Naomi. Apa adikku lakukan itu karena dia menjagaku? Dan hanya karena aku tak akan beritahu ibu? Atau adakah motif tersembunyi? Aku harus cari tahu sendiri. Jadi kita tak bicara hati ke hati hari ini. Perseteruan kami mungkin akan berlangsung selamanya. Kalau dipikir-pikir, sikapnya yang dingin bisa jadi hasil dari bisnis hiburan yang dingin dan keras. Pembicaraan ibu dan anak mereka berlanjut hingga fajar. Scarlett juga memberitahunya bahwa dia awalnya benci pekerjaan ini. Tapi perlahan mulai terbiasa dan sekarang ingin berkomitmen. Yang membuat Athena sangat senang. Di saat yang sama, video Naomi mendapat lebih banyak penonton, begitu juga komentar kebencian yang dia tak bisa abaikan. Semua orang yang membaca komen seperti itu sedikit banyak pasti akan marah. Naomi yang sensitif mengalami serangan panik. Tapi di saat itu, Scarlett masuk ke kamarnya, menyadari apa yang terjadi dan segera menghampiri Naomi. Kemudian dia menempatkannya dalam posisi janin. Kemudian Naomi menjadi tenang. Merasa baik kan? Ya, aku bisa bernafas normal sekarang. Terima kasih. Maka hentikan usaha kotormu sekarang. Aku sudah bicara dengan ibu. Dia bilang kau belum siap jadi influencer. Dan aku setuju dengannya. Apa ada yang ingin kau sampaikan? Ibu tak kenal aku. Dia tak membesarkan atau membantuku jadi terkenal. Dan sekarang dia membuatmu memihaknya melawanku? Aku juga mengira begitu. Hingga akhirnya kami bicara. Kita salah paham padanya, Naomi. Dan kau masih mengkhawatirkan aku mencuri perhatianmu? Kita lihat saja siapa yang lebih terkenal dan kaya. Aku muak padamu. Reaksi Naomi sangat menakutkan. Scarlett tak percaya orang ini adalah adiknya. Saat Naomi beranjak pergi, dia sendiri juga tak punya kekuatan untuk mengejarnya. Apa aku berlebihan? Tidak, sama sekali tidak. Dia pantas menerima itu atas perbuatannya. Scarlett tak pernah paham seperti apa rasanya selalu merasa rendah diri, kurang penting, atau terus berusaha lepas dari bayangannya. Saat Scarlett mengalami migrain karena adiknya, dia tiba-tiba menerima pesan dari Finn yang minta menemuinya malam itu.
Finn menyuruhnya untuk datang ke kafe ini. Meskipun Scarlett masih marah pada Finn, dia ingin mendengar darinya, mengingat betapa genting pesannya. Ini soal Naomi, dia melakukan tindakan berisiko untuk menghindari kenaikan berat badan. Stafnya mengatakan dia selalu berusaha membersihkan perutnya di kamar mandi setelah merekam tiap video. Jadi aku mengawasinya, dan juga melihatnya membuat dirinya sendiri kelaparan berhari-hari sebelum masuk kamera atau meminum teh pelangsing. Aku jadi khawatir tapi tak bisa berbuat banyak karena aku bukan lagi manajernya. Aku bertemu dengannya sore ini tapi dia tak akan mendengarkanku sekarang. Apa kau sudah coba bicara padanya? Aku belum bisa menemuinya sejak pagi tadi. Scarlett, aku sangat menyesal. Aku ingin membantu Naomi karena aku melihat semangatnya membara. Jadi aku menghubungkannya dengan orang-orang yang cocok, dan terutama karena aku ingin lupakan saja. Sementara Naomi ada di suatu tempat yang tak seorang pun bisa temukan. Dia meringkuk seperti bola mata terpaku di ponsel. Aku ini pecundang besar yang gendut. Tepat di saat itu, telepon Scarlett mendapat pesan. Itu dari Naomi. Wajah Scarlett jadi suram saat dia membacanya. Aku baik-baik saja, tapi aku butuh waktu sendiri. Jadi aku akan pergi sementara. Jangan mencariku. Di titik ini kita seharusnya mengesampingkan perbedaan kita dan mencari Naomi bersama-sama. Baik Finn dan Scarlett mencari kemana saja, tapi tak ada info tentang di mana Naomi. Seolah dia menghilang di udara atau menggunakan teknik ninja untuk menyembunyikan diri. Dan juga Scarlett sangat sibuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang model. Ini sangat aneh, Naomi tak bisa menjalani hari tanpa mengupdate story-nya. Tapi ini sudah berhari-hari tanpa ada yang baru di sosial medianya. Baiklah, kau agak pucat akhir-akhir ini, Scarlett. Mengkhawatirkan Naomi itu satu hal, tapi jagalah dirimu sendiri, oke? Seolah kau peduli. Tentu saja aku peduli, kau satu-satunya fokusku sekarang, jangan mengusirku. Oh, siapa yang bisa tetap marah pada seseorang semanis ini? Sejak Scarlett dan Finn melanjutkan kolaborasi mereka, popularitasnya meningkat. Namun mereka tak membuat kemajuan menemukan Naomi yang membuat Scarlett kesal. Meskipun dia dikelilingi dengan barang-barang mewah, ia benar-benar tak merasa nyaman. Tiba-tiba tagar boykot Scarlett menjadi halaman trending nomor 1 di Twitter. Kemudian beberapa tangkapan layar dari tweet bermasalah diduga berasal dari akun Scarlett pun muncul, menyebabkan lebih banyak reaksi publik. Jelas dia diboikot, yang menyebabkan jumlah pengikutnya merosot dan dia kehilangan kontrak dengan banyak merek. Meskipun perusahaan telah berupaya membersihkan namanya, kerusakan sudah terjadi. Kenyataan bahwa foto itu palsu tidak bisa menghentikan para pejuang keyboard menyerangnya, dan Scarlett harus menghadapi hinaan yang mengerikan setiap hari. Jadi, selama ini Naomi harus menghadapi hal-hal seperti ini. Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik itu semua, terutama karena dia tak bisa berbagi dengan siapapun, dan aku malah membentaknya. Naomi, di mana kau sekarang? Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik itu semua. Para cyberbully harus membayarnya. Kalian semua kira kalian bisa sembunyi di balik layar dan lontarkan kata-kata buruk apa saja yang kalian tahu untuk menjatuhkan orang yang menjaga reputasinya? Kalian salah pilih target kali ini. Itu tak mudah. Tapi berkat sumber daya dari perusahaan, tim Scarlett berhasil melacak semua orang yang pernah berkomentar kebencian terhadap kedua bersaudara itu dan membawa mereka ke kantor polisi. Tapi saat Scarlett mendatangi kantor itu dan melihat barisannya, sebuah pemandangan mengejutkan menyambutnya. Salah satu dari mereka adalah Naomi.